اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita pagi hari ini. Kita bisa bangun dari tidur kita dan kita melanjutkan aktivitas kita berupa ibadah, sholat. Kemudian kita lanjutkan dengan tilawah dan juga kita lanjutkan dengan melanjutkan kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir. Salawat serta salam senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suara saya terdengar ya, Ibu? Ustadz, ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan. Waqala al-Imam Ahmad hadatsana Muhammad ibni Abid hadatsana Hashim yakni Ibnul Barid hadatsana Abdullah ibni Muhammad ibni Aqil an ibni Jabir qala intahaitu ila Rasulillah waqad ahraqal ma' faqultu assalamu alayka ya Rasulullah. Eh, ini kita masih membahas mengenai fadilah surah Al-Fatihah ya. Dikatakan di situ sahabat Jabir bertemu dengan Rasulullah sementara Rasulullah tuh ahraqal ma'. Jadi dalam kondisi apa ya? Basah gitu. Faqultu assalamu alayka ya Rasulullah. Falam yaruddu alayya. Kemudian beliau mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah. Memberi salam kepada Rasulullah. Tahiyah. Tapi tidak dijawab. Fakultu assalamu alayka ya Rasulullah. Falam yaruddu alayya. Tidak dijawab lagi. Qala fakultu assalamu alayka ya Rasulullah. Falam yaruddu alayya. Tiga kali diberi salam tapi tidak dijawab. Fantolaka Rasulullah. Kemudian Rasulullah bergerak atau meninggalkannya. Yamshi berjalan. Wa ana khalf wa ana khalfahu hatta takhala rahilah. Dan saya berada di belakangnya sampai dengan Rasulullah masuk ke apa namanya atau naik naik ke tunggangannya. Wa dakhaltu ana al-masjid. Aku masuk ke masjid. Fajalastu kaiban. Ya, Bu Sri, silakan. Fajalastu kaiban hazinan. Aku kemudian duduk di masjid dengan kecewa dan sedih. Ya kan, ngasih salam kepada gurunya tapi nggak dijawab. Bahkan sampai tiga kali. Wa kharaja alayya Rasulullah. Kemudian Rasulullah eh, datang kepada beliau. Waqad tathur dan sudah bersuci, sudah berwudu. Faqala kemudian menjawab, Alaikassalam warahmatullah, Alaikassalam warahmatullah, Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi bukan Rasulullah tidak menjawab, tapi menjawabnya agak telat. Nah, jadi salam itu hukumnya sunnah, tapi kalau sudah diucapkan, hukumnya wajib dijawab. Walaupun tidak langsung juga tidak apa-apa. Contohnya misalnya kita berupa surat tertulis, ya itu kan jawabnya nggak langsung. Bisa menjawabnya ketika membacanya atau ketika suratnya sampai. Walaupun yang memberi salam itu udah lama. Termasuk salam lisan itu juga wajib dijawab walaupun nggak langsung. Misalnya kita sedang di eh, masjid, kita sedang di jamban atau di WC. Misalnya ada orang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti. Setelah selesai kita buang hajat, keluar, baru
mungkin selisih 10 menit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, baru jawab. Ya, tadi saya di Jamban, nggak boleh jawab salam. Bisa. Atau kita sedang makan misalnya. Nah, nah, daripada makannya keselak, jawabnya. Atau sedang minum. Atau mungkin sedang eh, belajar, atau sedang membaca, atau mungkin sedang sholat. Nah, sedang sholat, kan nggak boleh jawab salam. Padahal jawaban salam harus dilafadzkan. Nah, setelah selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru Waalaikumsalam. Loh, kok telat? Tadi lagi sholat. Gitu. Jadi menjawabnya bisa telat. Summa qala kemudian mengatakan, Ala ukhbiruka ya Abdullah ibni Jabir. Kamu mau tidak aku beri sesuatu. Aku beri kabar. Bi khairi suratin fil Quran. Dengan surat yang terbaik di dalam Quran. Ini di redaksi lain bi akhyari suratin fil Quran, surat yang terbaik. Bedanya apa? Kalau bi khairi surat yang baik, kalau bi akhyari surat yang paling baik. Kalau bi akhyari min itu membandingkan dua hal, lebih baik dari ya. Bi akhyari min. Kalau bahasa Inggrisnya superlatif ya. Kalau di belakangnya ada minnya berarti dia membandingkan. Contoh di Quran ketika iblis disuruh sujud menjawab salam di grup hukumnya kalau dijawab lesan ya monggo boleh dijawab tertulis ya boleh yang jelas jawaban salam itu hukumnya fardu kifayah ya kalau sudah ada yang jawab satu berarti gugur semuanya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kalau bahasa superlatif itu kalau ada minnya berarti dia membandingkan contoh ketika iblis disuruh bersujud kepada Nabi Adam, iblis menjawab qala ana khairum minhu. Dia mengatakan aku lebih baik daripada dia. Hu-nya itu hu Nabi Adam. Dia membandingkan. Tapi kalau tidak ada minnya berarti yang paling bi akhyari. Ini di redaksi lain itu bi akhyari suratin fil Quran dengan surat yang terbaik. Kalau bi khairi suratin itu berarti surat yang baik. Nah, kalimat sifat bukan superlatif. Qultu bala, mau ya Rasulullah. Dikasih ijazah masa nggak mau? Qala iqra'i alhamdulillahi rabbil alamin hatta takhtimah. Bacalah alhamdulillahi rabbil alamin sampai dengan selesai. Nah, ini berarti menunjukkan kemuliaan lagi surah Al-Fatihah. Ya. Hada isnadu jayyidin. وابن عقيل تحتج به الأئمة الكبار وعبد الله بن جابر هذا هو الصحابي ذكر ابن الجوزي أنه هو العبدي والله أعلم. Ini isnadnya jayid baik sekali mutawatir hadisnya. ويقال أنه عبد الله بن جابر الأنصاري البياضي فيما ذكر حافظ ابن عساكر. واستدلوا بهذا الحديث وأمثاله على تفاضل بعض الآيات والسور على بعض كما هو المحكي عن كثير من العلماء. Dan dengan dalil ini, ya, dengan hadis ini, itu menunjukkan bahwa adanya tafadul ba'dul ayat wassuwar ala ba'din. Ada kemuliaan satu surat dengan surat lain atau satu ayat dengan ayat yang lain seperti yang diceritakan oleh banyak ulama an kasir minal ulama jadi memang semua ayat Al-Quran itu baik tapi ada yang memiliki fadilah-fadilah tertentu ada yang memiliki fadilah-fadilah khusus ada yang memiliki kemuliaan di atas yang lain maka tidak heran kalau ketika kita menghafal itu ya ada yang kita dahulukan ayat-ayat tertentu misalnya atau surat-surat tertentu. Nah, kita aja belum hafal juz amma, pasti kita sudah hafal ayat kursi, ya kan?
pasti kita sudah hafal surat Al-Falaq, An-Nas, sama Al-Ikhlas. Nah, kita semua tahu fadilah-fadilahnya. Al-Ikhlas dibaca 3 kali seperti kita menghatamkan Quran. Nah, kemudian dibaca sebelum tidur, nah, badan kita akan terlindungi. 3 kali diusapkan seluruh badan. Kemudian dibaca setiap pagi dan sore, terlindungi dari sihir. Misalnya, baca ayat kursi itu sebagai pembersih diri kita. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ada uh, tafadhulu ba'dul ayat waswar ala ba'dil. Ada kemuliaan antara satu surat dengan surat yang lain atau satu ayat dengan ayat yang lain. Dan ini semua ulama sepakat. Uh, Minhum Ishaq ibni Rahawai wa Abu Bakar ibn al-Arabi wa ibn al-Hasar min al-Malikiyah. Wa dhahabtu ta'ifatun ukhra ila annahu la tafadulu fi dhalik. Ada yang berpendapat tidak ada fadilah di antara ayat dan surat-surat itu dalam Al-Quran. Annal jami'u kalamullah. Karena semuanya kalamullah. Wa li'alla yang mutafadil naqasa al-mufaddal alaih. وإن كان الجميع فاضلا نقله القرطبي عن الأشعري وأبي بكر الباقلاني وأبي حاتم بن حبان البستي ويحيى بن يحيى ورواياته عن الإمام مالك أيضا yang mengatakan ini tidak ada tuh fadilah karena semuanya itu kalamullah. Nah, enggak, kita mau ikut pendapat yang mana? Tapi eh, istidlalnya atau ngambil dalilnya adalah dengan hadis ini. Jadi Rasulullah sendiri pun mengatakan bi akhyari suratin fil Quran atau bi khairi suratin fil Quran. Rasulullah sendiri mengatakan ada surat yang terbaik yaitu Alhamdulillah hatta takhtimaha. Alhamdulillah Rabbil Alamin sampai dengan selesai surat Al-Fatihah. Hadisun akhar. Wala Al-Bukhari fi Fadail Quran. Menulis surah Imam Bukhari di bab Fadilah Al-Quran. Hadatsana Muhammad ibn al-Maslah, hadatsana Wahab, hadatsana Hisham, hadatsana Am Muhammad Am Ma'bad an Abi Sa'id Al-Khudri qala kunna fi maysir lana fanazalna fasa'at sariyatan faqalat inna sayyidul hayy salimun wa inna farana muqayyab fahal minkum raqin. Nah, ini cerita yang populer ya. Abi Sa'id Al-Khudri mengatakan eh, mereka sedang perjalanan, kemudian datang ke sebuah perkampungan, kemudian ada seorang yang datang kepada mereka, mereka sedang musafir ya, kemudian mengatakan bahwa pemimpinnya itu sedang sakit. Apakah ada yang di antara kalian seorang rokin? Rokin itu peruqyah atau sebenarnya bahasa rokin itu dukun ya, pembaca jambi-jambi gitu ya. Cuma sekarang kan ruqyah itu secara budaya kita biasanya digandengkan dengan ruqyah syariah gitu ya. Maka ruqyah ada 2 macam, ruqyah syarqiyah sama ghairu syarqiyah. Nah, ghairu syarqiyah ada ya ada banyak banget. Nah, kalau yang dibaca bukan ayat suci, nah, atau yang dibaca adalah mantra-mantra, baik itu bahasa Jawa, bahasa India, bahasa Cina, atau bahasa apapun selain ayat Al-Quran, yaitu peruqyah juga, tapi bukan peruqyah syariah. Sekarang peruqyah sudah di apa ya? eh, Pokoknya kalau ngomongin ruqyah ya pastinya syariah gitu ya. Maqama ma'aha rajulun ma kunna nak bunuh di ruqyatin faraqahu fabari'a fa'amira lahu bi thalathaini syatin. Kemudian diruqyah oleh salah satu di antara rombongan itu, dibacakan sesuatu, kemudian sembuh, ya. Kemudian diberikan 30 kambing sebagai hadiah. Wasakonan labanan, diberi susu. Malam maroja ketika pulang, kultalahu akuntu tahsanu ruqyah au kuntu tarqi. Kamu membaca apa itu?
Qala la ma raqaitu illa bi ummul kitab. Jadi itu ditanya sama rombongannya, kamu ngapain kamu? Kamu bacain apa? Kemudian eh, yang meruqyah tadi mengatakan, enggak, aku enggak neko-neko, enggak macem-macem. Aku cuma meruqyah dengan ummul kitab. Qulna la tahdatsu syai'an hatta na'ti au nas'alu Rasulullah. Jangan jangan ngomong apapun, jangan apa namanya, jangan berkesimpulan apapun sampai dengan kita tanya kepada Rasulullah. Ini karena Rasulullah masih ada. Ini status status susu dan hadiah kambing ini gimana? Boleh apa enggak itu? Diterima. Falamma qadimna Madinah dzakarna lin Nabi. Ketika sampai di kota Madinah, kemudian kami ceritakan kepada Nabi. Wama faqala, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wama kana yudrihi annaha ruqyah. Aqsimu wadribu li bisahmin. Adik, ternyata Rasulullah mengatakan atau apa ya, melegitimasi, memperbolehkan bahwa benar itu adalah bacaan ruqyah. Umul kitab itu bacaan ruqyah. Aksimu wes dumen kono weduse. Ya, bagi aja bagi. Wadribuli bisahmin. Nah, aku minta bagian berupa paha. Paha kambing. Rasulullah paling suka tuh paha kambing. Jadi ini dari sini kita bisa ambil kesimpulan ya. Yang pertama adalah bahwa Ummul Kitab atau Surah Al-Fatihah itu adalah ayat ruqyah yang paling ampuh. Jadi semua orang itu, semua muslim yang hafal surah Fatihah itu bisa meruqyah, termasuk ibu-ibu sekalian. Nah, selama kita punya hafalan surah Ummul Kitab Fatihah. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, menerima ujroh atau menerima hadiah karena kita membacakan ruqyah atau membacakan ayat itu boleh sepanjang memang kita tidak berniat menjual ayat, tidak meminta di awal kan tidak diminta, tidak meminta. Maksudnya, oke, saya bacakan, saya ruqyah, tapi nanti saya minta 30 ekor kambing kan nggak gitu ya. 30 ekor kambing itu lumayan loh, 100 juta loh sekarang. Nah, tapi kan nggak begitu ya. Pokoknya ya udah kerjain aja. Ini kan bisyarah supaya seneng dikasih dikasih hadiah. Ini hadiah buat kamu ya, karena saya sudah sembuh setelah diruqyah. Ini boleh, boleh menerimanya. Kenapa ya? Rasulullah mengatakan bagi aja tuh 30 ekor kambingnya bagi. Nah, saya minta. Kan Rasulullah minta bagiannya. Itu ya kesimpulan dari hadis ini. Ini hadis ini populer ya. Nah, cuman memang perukiahnya kan sahabat, jadi agak ngefek gitu ya. Nah, perukiahnya kita itu ya Allah alam ya. Ya, maksiatnya oke gitu ya. Banyak maksiatnya. Mau pateng pecotot gitu ya. Waqala Abu Ma'mar hadatsana Abdul Waris hadatsani Syam hadatsana Muhammad bin Sirin hadatsani Ma'bad ibn Sirin an Abi Sa'id al-Khudri bihadza. Ini juga diriwayatkan oleh dari jalur Abi Sa'id al-Khudri. Wahakadha rawahu Muslim. Diriwayatkan juga di Muslim. Tadi kan Bukhari ya. Ini Muslim. Wa Abu Dawud dan juga Abu Dawud. Sunan Abu Dawud. Min riwayat Hisham. Dari riwayat Hisham. Wa huwa Ibnu Hasan dan Ibnu Sirin bih. Sama dengan riwayat Muslim dari Ibnu Sirin juga. Jadi perawinya, jalurnya itu banyak. Mungkin peristiwa itu banyak yang ikut di dalam peristiwa itu. Dalam perjalanan itu banyak. Mungkin ada Hisham, ada Ibnu Sirin. Semuanya sama-sama meriwayatkan. Mungkin dengan redaksi yang beda. Nah, jadi hadis itu begitu. Kalau
Hadis itu bisa dianggap sebagai hadis mutawatir ketika jalurnya banyak, tapi isinya intinya satu. Mungkin perkataannya bisa beda-beda karena orang kan menghafalnya mungkin beda-beda. Nah, tapi inti ceritanya sama ya. Berarti ini hadisnya ini maksudnya peristiwanya sama. Contoh kayak misalnya saya ketemu sama ibu-ibu di Hong Kong. Kemudian ada 10 orang, berapa orang? 10 orang yang ketemu dengan saya. Kemudian saya ngomong sesuatu atau terjadi peristiwa sesuatu. Oh, waktu itu Ustaz Samsul naik MTR, duduknya di lantai misalnya gitu ya. Nah, terus pas di lantai itu Ustaz Samsul ngomong begini gitu ya. Selesai peristiwa itu, 1 bulan 1 bulan sesudah peristiwa, masing-masing 10 orang ini menceritakan. Nah, Ustaz Samsul begini, 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 ngomongnya begini, begini. Ya. Kalau itu ceritanya hampir sama, mungkin redaksi perkataannya berbeda. Nah, itu berarti satu peristiwa yang sama, namanya hadis mutawatir. Nah, gitu ya. Ini sama dengan peristiwa ini. Jalurnya banyak nih, ada Hisham, ada Ibnu Sirin, kemudian ada Abu Sa'id Al-Khudri ya. Diriwayatkan dari banyak jalur, ada Abu Dawud, Muslim, ada Bukhari. Nah, ini hadis sudah sahih. Hadis akhar. روى مسلم في صحيحه والنسائي في سننه من حديث أبي الأحواص سلم بن سلم عن عمر بن زريق ابن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سعيد بن جبل عن ابن عباس قال بين رسول الله وعنده جبريل إذا سمع نقيضا فوقه فرفع جبريل في السوق بس بصره إلى السماء فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال di antara kami ada Rasulullah dan saat itu ada malaikat Jibril. Ya, tentu sahabat tidak melihat malaikat Jibril, tapi diceritakan sama Rasulullah ada malaikat Jibril. Idza sami'a naqidun, ketika mendengarkan naqidun, naqidun apa ini syarah di sini ada uh, naqidun an-naqid as-saut an-nihayah. Ketika mendengarkan suara fauqahu farafa'a Jibrilu basarihi. Kemudian ketika malaikat Jibril mendengarkan suara di atasnya, nah, tentu yang didengar malaikat Jibril tidak didengar oleh para sahabat. Ini diceritakan oleh Rasulullah ya. Nah, jadi otomatis begitu. Jangan menganggap bahwa para sahabat itu bisa melihat malaikat Jibril. Enggak. Kemudian malaikat Jibril mendangak, mendangak, melihat ke langit. Faqala, hadza babun qad futiha minas sam. Ada pintu yang terbuka di langit. Ma futiha qattu, yang tidak akan pernah dibuka. Qala fanazala minhu Malik. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala abshir. Kemudian Rasulullah datang kemudian mengatakan abshir binuraini. Abshir, aku beri kabar gembira, berikan kabar gembira binuraini qad utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka. Aku beri begini begini. Fa'atan Nabiya, kemudian malaikat Jibril itu mendatangi Nabi. Faqala, kemudian mengatakan abshir, senanglah engkau wahai Kanjeng Nabi. Nah, dengan apa? Binuro ini dengan 2 cahaya. Qad utituhuma, qad utita, qad utita, sungguh sungguh diberikan kepada engkau 2 cahaya itu, lam yu'tahuma nabiyun, yang tidak diberikan keduanya itu kepada Nabi qoblaka, sebelum engkau. Engkau engkau itu Kanjeng Nabi Muhammad ya, yaitu Fatihatil Kitab, surah Al-Fatihah, wa khawatimi suratil Baqarati, dan akhir dari surah Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum ila akhiri suratil Baqarah. Walan naqra'a harfan minhuma illa utitahu. Dan tidaklah orang yang membaca dua nuro ini, 2 cahaya ini, kecuali akan dibukakan eh, keberkahannya, dibukakan pintu pintu langitnya. Wa hadza lafzun an-Nasa'i li Muslimin, haditsil akhir.
Nah, ini menunjukkan lagi fadilah surah Al-Fatihah, tapi disandingkan dengan akhir surat Al-Baqarah. Maka kalau kita tahlilan itu wes ndak ada ragu, ndak ada keraguan lagi. Orang tahlilan itu yang dibaca itu surat-surat, bacaan-bacaan, kalimat thayyibah semua. Kenapa ya? Kita tahlilan baca Fatihah berapa kali? Ya hadrati Al-Fatihah. Nah, ijabatil mas'ul, ijabit dakwah, ijabit doa Al-Fatihah. Pengen doa apa? Al-Fatihah. Baca berulang-ulang. Terus kita baca Alif Lam Mim, kemudian baca ayat kursi, kemudian baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Maka saat singkat-singkatnya tahlil itu jangan jangan dihilangkan ini akhir dari surah Al-Baqarah yang saya hilangkan. Kan tahlil itu kan macam-macam ya. Ada versi panjang, ada versi disingkat tok lah. Disingkat tok itu kadang-kadang cuma sampai ayat kursi. Habis ayat kursi terus istighfar, terus baca la ilaha illallah. Lah ini akhir surat Al-Baqarah ini dilewati. Kira-kira kenapa? Sebabnya karena mungkin insecure, nggak pede. Sehingga mami tahlil. Takut kalau nanti di tengah-tengah malah keliru ya. Toh. Karena panjang itu kan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum wa tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya. Insecure, nggak pede dia. Takut kalau salah. Nah, nanti lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi masih aku siu malah gitu ya. Nah, takut kalau lompat-lompat. Qala Muslim hadatsana Ishaq ibni Ibrahim Al-Handali huwa ibnu Ruhawai hadatsana Sufyan ibnu Uyainah anil Ala yakni ibni Abdurrahman ibni Yaqub Al-Khuraqi an abihi an Nabi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla Rasulullah mengatakan barang siapa yang salatan satu rakaat satu salat lam yaqra tidak dibaca fiha bi ummil Quran tidak dibacakan surat Al-Fatihah fa huwa khidajun salasun salasan ghairu tamam. Bahwa khidajun apa? Khidajun ghairu tamam, tidak sempurna. Khidaj nukson. Al khidaj an nukson. Nah, ini ya. Khidaj itu nukson itu kurang. Nakas itu kurang. Nukson kekurangan, kurang sempurna. Nah, bahwa khidajun yang sholat tapi tidak membaca umul Quran, maka sholatnya kurang, tidak sempurna. Maka di madhab Imam Syafi'i, tak baca Fatihah, kecuali orang masbuk, maka sholatnya tidak sah. Salasan, ghairu tamam. Hal diulang 3 kali. Bahiyya khidajun, bahiyya khidajun, bahiyya khidajun. Tidak sempurna. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi eh, pekan depan ya. Semoga kita diberi kesehatan, bisa bertemu lagi di kajian Arifah. Demikian, Amin. Ibu-ibu sekalian, kalau ada salahnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima Cukup kasih, ya Ibu. Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Ustaz.